Oke. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Yang semangat cuma satu orang nih. Oke. Selamat pagi ya buat pagi menjelang siang untuk semua rekan-rekan NST. Ini kelas 3 dan 4 ya. Berarti kelasnya NTT dan Maluku, betul? Betul ya? Oke, mungkin ini agendanya agak dadakan ya, kami bisa melakukan sesi Zoom. Karena memang kami terima kasih sekali kepada BPPK Ciloto sudah memberikan memfasilitasi kami untuk mengadakan sesi ini. Karena memang kami sangat memahami bahwa pembelajaran rukun ini termasuk yang rumit dan butuh pembelajaran yang runut. Jadi memang kami mengajukan ke Mas Agung supaya kami bisa membersamai lebih intens teman-teman, termasuk dengan cara sesi Zoom spesial hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau memperkenalkan fasilitator yang lain. Ini fasilitatornya mungkin akan rekan-rekan atau sobat NS akan bareng-bareng ini untuk beberapa sesi ke depan. Mungkin dimulai dari saya. Nama saya Mimi Sumiarsi. Saya adalah peneliti dari Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan. Mungkin nanti saya akan in charge di kelas 4, kelas Maluku. Begitu. Nanti saya bersama-sama dengan Bu Teli. Kebetulan Bu Teli izin pamit karena hari ini ada urusan mendesak. Kemudian dari kelas 3 nanti ada fasilitator yang akan in charge. Silakan Teh Oci dan Mbak Sefri. Oke, makasih Bu Mimi. Suara saya kedengeran ya, teman-teman? Sobat Rukuns ya. Oke, semangat pagi. Mana kelas NTT? Bu, selamat pagi. Oke, tadi Mbak Adisti ya? Pagi, Bu. Oke, pagi semuanya. Oke, sebentar saja saya perkenalan. Nama saya Rosita, atau biasa dipanggil dengan Oci ya. Nanti Sobat Rukuns boleh deh manggil saya dengan sebutan Mbak Oci atau Bu Oci, terserah kalian ya. Nanti saya in charge juga di kelas 3, di kelas NTT. Kebetulan kita ada 4 puskesmas. Saya akan berbagi dengan sobat saya juga dari Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Ibu Dr. Sefrina. Mungkin Bu Dr. Sefrina bisa menyapa teman-teman kita, Sobat Rukuns kita. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sefrina dari Litbang. Nanti mungkin saya akan lebih banyak menemani Teh Oci kali ya di kelas NTT. Hanya itu, mungkin Teh. Oke, silakan kembali ke Bu Mimi. Silakan Bu Mimi. Oh, ada Pak Nanang di sini ya, MOT kita dari Ciloto. Selamat pagi Pak Nanang, semangat pagi. Oke, silakan kembalikan kepada Bu Mimi. Oke. Gimana? Ini ya, semoga nggak apa-apa meskipun kita udah ibu-ibu, tapi semangatnya masih semangat ABG kok. Pokoknya jangan sungkan. Kami ini yang nantinya akan terus membersamai teman-teman, walaupun mungkin kita tidak bisa interaktif langsung ya, online seperti sekarang, kita tetap bisa terhubung melalui CLC. Forum diskusinya diramaikan ya. Seperti itu. Jadi hari ini, gimana? Saya mau dengar dulu deh. Materi tadi udah pada buka kan ya, materi di CLC terkait rukun. Yang pertama aja, sesi pertama, analisis situasi. Gimana kesan-kesannya? Ada dong yang ngomong? Yuk, Aulia, Adisti, Lailia, Agung nih saya. Ya, Agung Mas Agung. Ayo. Sebutin aja kali Mbak Mimi, dari kelas 2 disebutin, dari kelas 3 siapa, dari kelas 4 siapa. Saya ya perwakilan gitu. Ayo. Ya, pokoknya yang saya tunjuk harus ngomong. Dokter Baiti, NTT ya?
cerita nih, gimana tadi kesan-kesannya belajar rukun? Ya, unmute-nya tuh, panitia, tolong dibuka. Belum terdengar ya? Ayo mana? Lempang Baik. Paji ya? Lempang Paji ini kemarin kepala puskesmasnya asik loh teman-teman. Kebetulan saya ada interaksi dengan beliau, orangnya menyenangkan. Mudah-mudahan teman-teman di Lempang Paji ya. Harus betah. Ayo mana Dokter Baiti? Atau yang lain kali Mbak Mimi belum siap. Oke, yang lain. Siapa ya? Tunjuk tangan juga boleh. Saya mau dengar Inganatul nih. Coba dengar ya? Coba di unmute. Atau memang anak-anak ini nggak bisa unmute ya? Mas Agung? Pak Agung, tolong di itu dulu unmute-nya buat teman-teman NS. Bisa Pak, bisa langsung Pak. Bisa langsung Pak. Bisa langsung. Oh, bisa langsung. Oke, makasih. Ayo teman-teman, siapa yang mau nyampe ini tentang tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Mimi? Tentang rukun itu apa? Apa rukun-rukun saja? Rukun-rukun aja atau gimana nih? Apa udah mau cerai? Wih, janganlah Bu Mimi. Janganlah. Ucapan Masih adalah doa. NKRI kita, Jangan ya. Pananang. Ucapan adalah ya silakan. Ini ya suaranya teman-teman ini nggak bisa keluar. Iya nih, nggak keluar katanya Dokter Di Baiti. chat Yang juga lain? nggak apa-apa deh. Kalau suara nggak bisa di chat cerita apa ya kesulitannya. Kita sih sangat memahami ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, ini datanya mau diapain saya bingung gitu ya. Datanya banyak banget. Kita sih paham. Kalau misalnya sampai ada itu ya, ada respon yang seperti itu ya. Atau misalnya, aduh rumit banget sih. Apalagi tuh kalau udah mulai masuk yang sesi kedua deh tuh, apaan lagi tuh. Ada awan-awan, ada fishbone, ada apa gitu ya. Gimana? Belum ada yang ngomong nih. Mbak Disti Jadi bisa kita komen nggak? Itu dokter Kita nggak itu tahu teman-teman udah sampai mana pemahamannya, biar supaya kita terarah mau mendalami di bagian mana. Coba dokter Baiti itu kelas 3 Lempang Paji. Kayaknya mau nyampein nih. Coba dicek. Dokter Baiti, you are monitor. Ya Pak. Ya. Oke, masuk Dok. Oh, kedengeran ya Bu ya? Oke, siap masuk Mbak. Jadi kalau yang dari saya pelajari, ini belum terlalu banyak sih Bu yang saya baca, soalnya materinya baru bisa di-download semuanya pagi ini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Tapi yang saya pahami sedikit tentang mengenai rukun ini yang adalah suatu bentuk kayak kita usaha untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan cakupan wilayah kerja puskesmas kita, mulai dari identifikasi masalahnya, mencari prioritas masalahnya, kemudian mencari akar masalahnya, dan terakhir baru kita melakukan intervensi terhadap masalah tersebut atau solusi dari masalah yang akan kita hadapi atau yang harus kita perbaiki itu, Bu. Halo? Oke, ya, thank you Dokter Baiti. Ada yang lain? Ya. Keren banget Dokter Baiti, sudah nyampe akhir berarti baca. Sudah tuntas? Belum, Bu. Baru dulu pagi ini. Oke. Ya, yang lain mungkin karena kita ada target juga ya Bu Mimi ya dengan penugasan-penugasan ya. Oke, ya betul. Betul. Tadi sedikit banyak udah mulai menangkap ya bahwa memang rukun itu adalah proses ya fase berkesinambungan dari mulai teman-teman menganalisis situasi dengan melihat data, kemudian akhirnya bisa memilah-milah mana yang akan menjadi calon masalah pokok,
Nanti teman-teman di sesi kedua akan belajar ini. Tapi di sesi satu juga teman-teman mulai mengidentifikasi masalah. Jadi membuat statement masalah itu yang biasanya akan cukup menantang. Jadi bagaimana teman-teman memahami sebuah data, terus membuat itu sebagai suatu masalah ya, statement masalah. Kemudian nanti selanjutnya dikelompokkan berdasarkan programnya, UKM esensial mana gitu ya. Kemudian nanti lanjut ke sesi kedua, mulai tuh ada pemberantasan masalah dan sebagainya. Kita fokus hari ini mungkin untuk sesi pertama saja, sampai keluar tabel identifikasi masalah dan ringkasan potensi masalah dan masalahnya, masalah statement masalah. Mungkin itu. Teoci ada yang mau disampaikan sebelum mungkin kita bisa masuk ke PowerPoint? Oke. Apa ada yang mau nambahkan lagi selain tadi Dr. Betty? Mungkin satu orang lagi kali, Mbak Mimi ya? Boleh, silakan. Oke. Dari kelas 4 deh, siapa Mbak Mimi yang confirm? Kelas 4. Siapa ya? Ferry coba, Ferry. Ayo, bisa bicara Mbak. Siapa Terry? Siapa? Coba dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebenarnya hampir sama dengan dikatakan oleh Dr. Baiti tadi, dan saya sendiri secara pribadi itu belum keseluruhan membaca materi, karena hari ini pun saya buka di HP, Cileto itu masih servernya masih down gitu. Jadi masih usaha untuk masuk mendownload materi yang lain gitu. Jadi permasalahannya di situ, Bu. Jadi bukan belum memahami sih, tapi kendala yang membuat kita tidak cepat untuk memahami gitu, si server down-nya kayak gitu. Kendalanya hari ini aja atau pernah juga di hari-hari kemarin? Dari hari pertama kayaknya, LC. Bukan kami aja ya. Monitor Mas Agung ya. Jadi kita itu kalau misalkan servernya oke, kita masih ngerjain tugas yang kemarin yang telat gitu. Harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, ketika pas hari ini sampai ini juga jam 10:07 ini nggak bisa dibuka CLC gitu, seperti itu. Seperti itu sih. Ya, berarti memang karena memang ini pembelajarannya baru ya, serba baru, kita sama-sama saling memahami kali ya. Jadi memang masih menjajaki sistem yang ada. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah diberikan respon. Jadi kita tahu ternyata kendalanya selain kendala substansi adalah kendala teknis ya, yang mungkin tidak bisa dihindari untuk saat ini. Mungkin sedikit clue, kalau kami mungkin memang menyediakan banyak media, multimedia, dan kami potong-potong dalam bentuk video. Kalau misalnya memang itu berat, minimal yang pertama kali teman-teman utamakan download adalah PPT-nya ya. Karena ringkasan langkah-langkahnya itu ada di situ. Utamakan untuk download itu dulu, jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara utuh dari sesi rukun yang minggu ini harus dipelajari. Oke, mungkin kita fokus untuk hari ini, kita fokus ke penugasan yang pertama. Teman-teman nanti diharapkan bisa mengumpulkan di tanggal 11 jam 12 siang. Jadi hari ini tujuannya adalah ya sedikit meng-coaching teman-teman terkait dengan penugasan ini. Ada yang udah baca penugasannya belum? Jadi materinya aja belum ya, apalagi penugasannya ya. Oke, mungkin saya share dulu deh. Ya, Mbak Mimi share aja kali ya, apa yang harus kita lakukan hari ini. Cuman mungkin clue-nya, khusus untuk rukun, sebetulnya penugasan ini tim ya, Bu Mimi ya? Ya. Ya, jadi harapannya teman-teman juga sudah mulai saling koordinasi, berkolaborasi dengan timnya masing-masing, gitu. Mungkin kalau bagi teman-teman yang kesulitan mengakses rukun, CLC, sorry. CLC. Saya nggak tampil ya, saya stop share dulu. Ini deh saya kasih lihat dulu penugasannya. Kurang gede lagi. Kurang gede ya. Ini gimana caranya membesarkan? Sudah kelihatan nggak teman-teman? Cukup? Kayaknya
Kurang ya? Oke, sebentar ya. Nah, udah. Kurang besar, Bu. Ya. Masih kurang besar? Ih, serius? Masih kurang besar kah? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Jadi, teman-teman ini mungkin karena teman-teman masih sibuk di materi, teman-teman mungkin belum sampai ke tahap penugasan. Jadi ini yang akan kita bahas hari kali ini adalah teman-teman itu nanti akan ada proses diskusi kelompok. Tim leader udah ada kan ya? Tim leader sudah ada? Berarti nanti mungkin pemimpin diskusinya adalah tim leader. Jadi teman-teman ini, aktivitas pertama adalah teman-teman akan membuka rumah data dan referensi. Rumah data ini nantinya tidak hanya dipakai pada sesi analisis situasi, ini akan dipakai dalam keseluruhan proses pembekalan. Kalau teman-teman butuh referensi atau butuh acuan data, rumah data ini sudah kami himpun data-data dari program, lintas program untuk teman-teman jadikan ini ya bahan menganalisis kira-kira masalah apa yang akan teman-teman temui di lokasi penugasan nanti. Jadi datanya itu di sini baru 12, tapi nanti jangan kaget ketika di rumah data sudah ada 15 update-nya. Karena setiap harinya akan masuk. Nah, tidak semua data di atas itu ada di folder. Jadi nanti foldernya itu per kelas. Dari kelas ada folder lagi per puskesmas. Kalian jangan kaget misalnya nomor 4-nya nggak ada nih di saya. Atau ada nomor misalnya nomor 5-nya yang nggak dapat misalnya. Itu bisa terjadi karena memang situasi di lapangan yang real, data itu belum tentu lengkap, tersedia lengkap di puskesmas, di semua ini ya level. Masalah isu permasalahan kelengkapan data itu kan memang sudah biasa adalah di kita ya di Indonesia, walaupun sekarang sudah jauh lebih baik. Yang teman-teman miliki modal sekarang ini sudah jauh lebih baik daripada teman-teman di batch-batch awalnya. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman tidak mendapat data yang cukup untuk di kabupaten, tapi mungkin teman-teman punya data yang adekuat di puskesmas. Silakan itu dimanfaatkan. Nanti teman-teman akan berbagi tugas. Sebenarnya ini adalah keuntungan ketika teman-teman online. Sekarang ya kondisi sekarang, lalu masing-masing punya laptop, bisa buka. Waktu dulu yang sesi klasikal itu teman-teman satu kelompok itu paling hanya ada 2 laptop, bahkan 1 laptop. Jadi agak susah membagi tugas untuk membuka data. Untuk sekarang saya yakin kesulitan itu bisa diminimalisir. Jadi nanti tugas si tim leadernya ini adalah mengarahkan siapa misalnya pembagian tugasnya, misalnya ada tenaga gizi di kelompoknya, oke, berarti yang terkait dengan program gizi data-datanya silakan tenaga gizi yang menganalisis, membuka maksudnya. Kemudian lalu dicatat capaian atau indikator apa yang memang masih jadi masalah atau yang belum jadi masalah. Untuk yang awan-awan mau dia ada masalah atau enggak, pokoknya datanya disalin aja dulu. Nanti baru dikelompokkan mana yang akan berpotensi sebagai masalah dan mana yang tidak. Jadi dicatat. Jangan lupa dicatat sumbernya, karena sumbernya banyak sekali. Jadi nanti ketika galeri rukun, jadi nanti di akhir ada pesta besar, gelaran besar dari rangkaian tugas rukun yang teman-teman buat. Nanti akan digalerikan. Jadi nanti akan dinilai, akan dilihat oleh puskesmas, mungkin Dinkes kabupaten juga nanti akan dilibatkan lewat sesi Zoom. Kemudian ada fasilitas interprogram. Mereka itu pasti akan melihatnya itu detail. Ini datanya sampai ntar merunut. Misalnya bikin kegiatan A, bikin kegiatan misalnya pojok gizi. Kenapa kalian bikin ini? Oh, karena kami melihat misalnya bahwa ada angka gizi buruknya tinggi nih di wilayah kerja puskesmas. Oh, tahu dari mana kamu? Dari mana ya? Datanya dari mana? Itu kemungkinan masih akan terus ditanyakan. Jadi saya berharap teman-teman ketika menyalin data, pastikan teman-teman mencatat. Kasih clue, baik dari segi warna atau kasih clue sedikit di bawah kode, itu data dari mana. Jadi sewaktu-waktu nanti teman-teman ditanyakan flashback, itu data dari mana, teman-teman bisa cepat jawab. Dan tidak kehilangan momen. Mungkin nanti penugasannya akan dikumpulkan. Nah, teman-teman ini akan membuka data, dicari data kinerja capaiannya.
terutama untuk UKM esensial. Teman-teman juga harus memperhatikan urutan ketika misalnya menulis tabel identitas masalah dan sebagainya yang dalam bentuk tabel ke bawah, itu teman-teman harus memperhatikan urutan penulisan untuk UKM esensial. Program Promkes itu pertama, Kesling pertama, kedua, KIA, KB, Gizi, dan seterusnya. Urutan itu kenapa penting? Agar juga mudah untuk melihat. Jadi misalnya ketika ngelihat ke samping ke puskesmas lain itu udah paralel. Ya, kita sepakati dulu itu. Kemudian cari data kinerja. Dari nanti levelnya itu basisnya ada yang datanya di level puskesmas unitnya, unit analisisnya, ada yang di level kabupaten, bahkan ada yang levelnya provinsi. Kalau misalnya data di level puskesmas belum lengkap, teman-teman silakan mengambil data level kabupaten. Atau misalnya data puskesmas ada tapi meragukan, ya sudah teman-teman mencari aman mungkin ambil data tingkat kabupaten yang akurasinya lebih tinggi, misalnya yang datanya didapat lewat survei dan sebagainya. Kemudian bila masih kurang, ada data level provinsi. Atau mungkin data-data sasaran. Misalnya kenapa misalnya di sini tuh kalau nggak salah ada yang NTT ada yang lokus prioritas stunting, ya kan ya? Atau mungkin ada lokus malaria. Itu kan, Ada. nah, itu juga harus diperhatikan. Itu bisa menjadi dasar mengapa teman-teman menjadikan itu masalah prioritas di situ. Nanti kayak malaria itu ada peta endemisitasnya. Jadi semua data itu tolong dimanfaatkan. Mungkin memang ketika teman-teman dapat blok data sebanyak ini pusing. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan, kemudian jangan lupa ada yang namanya konsep logical check analysis. Ada yang udah sampai sini nggak ya belajarnya? Jadi kalau misalnya mau lihat validitas data, ya ngebandingin misalnya antar indikator dalam program yang sama, misalnya. Misalnya kayak K4, mungkin nggak kalau nilai K4-nya itu lebih tinggi daripada K1 dan K2? Kan nggak mungkin. Minimal sama, gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin dibandingkan misalnya dengan yang indikatornya berbeda, tapi beda program, tapi berkaitan. Itu nanti konsepnya ada. Terus kalau misalnya kita dapat indikatornya sama persis, tapi di data profil puskesmas misalnya ngomongnya segini, tapi di data PISPK misalnya segini, data yang sama persis. Misalnya apa deh, rokok misalnya, ada anggota rumah tangga yang merokok. Misalnya data di PISPK itu 5% atau 10%, atau mungkin 20%. Tapi ketemu data lagi di profil puskesmas misalnya 15%, beda misalnya. Itu bagaimana melihatnya gitu ya, menganalisisnya itu ada di konsep logical check analysis. Teman-teman bisa lebih mendalami di situ. Ini ada langkah-langkahnya sudah dijelaskan. Pokoknya intinya nanti di akhir teman-teman itu akan punya output satu awan-awan ya, peta kinerja seperti ini. Jadi kenapa nih ada yang warna-warni? Sebenarnya warna itu menandakan bahwa dia diambil dari sumber yang sama, sumber data yang sama. Jadi teman-teman udah bisa sebenarnya salah satu cara untuk mengidentifikasi dia dari sumber yang sama yaitu dengan warna yang sama. Tapi tetap aja untuk amannya teman-teman bikin note kecil di bawahnya untuk masing-masing awan. Di dalam awan ini dikasihlah catatan kecil itu apa. Atau bikin tabel keterangan lah di bawahnya. Kemudian setelah itu di grouping, teman-teman nge-grouping berdasarkan UKM esensial, mana sih indikator yang Promkes, mana indikator yang Gizi, mana indikator yang KIA. Nah ini seringkali di langkah ini teman-teman suka salah, biasanya suka ketukar itu Promkes, indikatornya Promkes, atau misalnya imunisasi itu adanya di P2P apa di KIA, itu biasanya suka ketukar rumahnya. Terus juga ada UKM pengembangan. Kemudian UKP, masalah yang terkait UKP misalnya untuk farmasis dia ini ngelihat oh ternyata obatnya ya, stok obatnya itu yang esensial tidak terpenuhi misal gitu ya. Itu boleh aja dimasukin datanya. Pokoknya untuk di tahapan ini analisis situasi segala data itu yang memang menurut teman-teman itu kritis untuk disikapi sebagai bagian dari kinerja puskesmas, itu dimasukin aja. Lalu dipindahkan ke dalam tabel identifikasi masalah. Seperti ini. Kelihatan nggak ya?
tabel identifikasi masalahnya kayak gini nih. Ini adalah output kedua. Yang tadi kan awan-awan itu output pertama ya. Ini adalah tabel yang ini. Tabel yang ini, itu yang saya bilang. Urutannya diperhatikan untuk UKM esensial. Yang pertama itu selalu Promkes, kedua Kesling, ketiga KYLKB, 4 gizi, yang kelima P2P. Yang menjadi hal yang perlu dipahami adalah komponennya itu kan yang harus diisi adalah target, pencapaian, dan masalah. Mungkin teman-teman nanti akan bingung ketika ngisi target. Kita sudah membekali teman-teman dengan Renstra, Permenkes 21 ya Tewaji ya. Itu ada Renstra, di Renstra itu ada minimal target, ini ya, target nasional dari masing-masing indikator. Mungkin ada indikator yang tidak ada di Renstra. Coba teman-teman cari, kalau seperti itu cari di profil kabupaten, cari di profil puskesmas, karena gini, target itu, levelnya itu ada yang nasional, itu ditetapkan biasanya oleh Kemenkes secara nasional. Nanti turun Renstra itu ada target provinsi, bisa turun lagi nanti diterjemahkan jadi target kabupaten dan puskesmas. Idealnya teman-teman itu memang mengkonfirmasi kembali ke lintas program, misalnya orang gizinya, fasilitator gizi, itu ditanya target tahun ini untuk indikator ini berapa persen. Kalau misalnya memang udah dicari-cari nih bentuk nggak ada, biasanya kita pakai pendekatan misalnya kalau untuk yang positif ya targetnya 100%. Kalau misalnya kayak target akses air bersih kan itu sesuatu yang baik ya. Berarti ya kita sih berharapnya targetnya semua 100% bersih dong gitu ya. Atau misal kasus gizi buruk atau stunting, kita sih berharapnya makin minim kan 0. Itu udah yang paling jelek. Kalau misalnya memang sudah dicari-cari targetnya yang nggak ada, ya sudah, mau apa lagi. Tapi sebisa mungkin digali targetnya. Kemudian pencapaian, nah ini pencapaian ini dipindahkan dari data yang tadi teman-teman dapat. Ya, misalnya stunting dapatnya 8%, berarti pencapaiannya 8%. Lalu kolom yang paling harus diperhatikan adalah statement masalah. Statement masalah untuk yang sifatnya positif, maksudnya yang bagus gitu ya, akses air bersih gitu, sesuatu yang memang harus dicapai, tinggal di statement aja. Ternyata rumah tangga yang mengakses air bersih baru mencapai 35%. Biasanya kata-katanya gitu ya, atau masih, baru, 35% untuk memperkuat bahwa ini masih minimal loh gitu ya. Nah, sementara kalau yang sifatnya negatif, sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya kasus gizi buruk, ya cukup di statement aja, masih terdapat gitu ya, masih terdapat atau masih ditemukan gizi buruk sekian. Gampang ya. Ya gitu aja statementnya, penguatan kata aja sih, bermain di penguatan kata. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, langkah ketiga kita buat yang namanya kesimpulan. Kesimpulan hanya memindahkan. Jadi hasilnya itu harus disepakati di antara kelompok. Ini sih seperti potensi wilayah itu ya kan bisa dicari di profil. Jumlah wilayah, jumlah desa, jumlah dusun. Seperti jumlah desa ini penting, misalnya ketika teman-teman dapat data ISPK misalnya. Kita nggak tahu nih data ISPK-nya udah berapa persen mengcover data, udah bisa menggambarkan permasalahannya itu akurat nggak? Udah 100% atau mendekati 100% nggak? Sehingga bisa representasi kondisi sebenarnya di wilayah kerja puskesmas itu. Yaitu salah satunya misalnya di cross-check di sini. Ternyata di profil itu kan jumlah desanya ada 20, tapi di PISPK cuma ada 5, baru 5 data yang masuk. Nah, sekarang teman-teman tinggal mengambil kesimpulan bahwa oh ya baru 5%, baru 5 dari 20. Kira-kira data itu cukup mewakili atau tidak, yaitu disepakati bersama. Seperti itu. Kemudian jumlah sasaran penduduk. Ini sebenarnya penting untuk teman-teman juga. Ketika nanti rukun, teman-teman misalnya mau ketemu jumlah, ada masalah misalnya BBLR atau masalah anemia pada ibu hamil. Kemudian teman-teman ngambil satu alternatif pemecahan masalah ya, bahwa misalnya teman nemuin penyebabnya itu akar masalahnya nanti itu edukasinya kurang terhadap ibu hamil. Akhirnya bikinlah kelas ibu hamil misalnya, pendampingan ibu hamil. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan pentahapan, berapa sih sasarannya? Misalnya pentahapannya
terus memperhitungkan sumber dayanya nanti sih di rukun, teman-teman pasti akan butuh ini, jumlah sasaran penduduk. Kemudian potensi wilayah seperti posyandunya, ada posyandunya ada berapa, posbindunya berapa. Nanti ada lagi yang namanya puskesmas pandu ya. Misalnya puskesmas pandu atau bukan puskesmasnya. Kemudian potensi wilayah lain, misalnya kader dan sebagainya yang akan berimplikasi terhadap status kesehatan masyarakat di sana. Nah, kemudian yang akhir ini adalah teman-teman memindahkan dari kolom tabel 5 identifikasi masalah, jadi masalah yang ditemukan itu berapa banyak. Kalau dia bukan masalah, artinya sudah misalnya akses air bersihnya sudah, misalnya targetnya 70%. Akses air bersihnya sudah 90%. Berarti dia udah bukan masalah kan? Berarti nggak usah dimasukin di sini. Itu ya. Jadi masalah adalah ketika ada gap antara target dengan capaian. Gitu. Kalau dia sudah melampaui target, nggak usah disalin sebagai masalah. Sampai sini jelas ya? Oke. Teoci, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke PowerPoint? Bu Sefri. Kayaknya tadi Bu Teli udah bergabung ya? Iya. Mungkin Bu Teli ada yang mau disampaikan? Gimana teman-teman? Yang disampaikan oleh Bu Mimi sesuai dengan yang sudah kalian baca kah? Atau masih bingung? Silakan ditulis di chat kalau agak susah untuk bicara. Coba saya tanya deh, data-datanya sudah diunduh belum? Sudah di-download belum? Katanya. Data per puskesmas. Belum, Bu. Belum, oke. Sudah berhasil belum? Susah downloadnya, Bu. Susah? Iya, Bu. Oke, bukan itu. Caranya. Jadi di dalam CLC, kami kan ada memberikan link link data. Apa Bu Mimi, saya share di chat, boleh nggak yang link data itu? Boleh banget. Boleh, Bu. Langsung, itu keluar dari CLC kok. Itu keluar dari CLC. Iya, Bu. Oke. Oke. Hanya mengakses Google Drive. Boleh di-share. Lempang Paji sudah ya? Yang puskesmas Lempang Paji berarti Dokter Baiti ya? Sudah mendownload, sudah berhasil? Jadi nanti teman-teman penugasannya itu bikin di Word atau di Excel senyamannya, itu nanti diunggah ke CLC, tapi kami tetap minta teman-teman bikin versi PowerPoint. Kenapa? Karena nanti di sesi Zoom kami akan mengalokasikan sekian waktu untuk teman-teman presentasi. Ini yuk. Ke WA Group yang file penugasan. Oh, ada WA Group apa ya? Kami belum tadi info, mungkin nanti kalau kami bisa gabung di WA Group, boleh. Mungkin teman-teman di sini juga sudah terinfo ya, kalau yang lokasi nanti puskesmas untuk penempatan kalian itu kan sudah pernah ada NST sebelumnya. Jadi berbahagianya teman-teman semua, sobat rukun semua itu, kalian sudah punya modal data-data yang ditinggalkan oleh kakak kalian. Dan itu nanti kalian bisa lihat. Jadi mungkin kalau yang sudah open folder data, nanti kalian bisa lihat data-data tersebut dari 01 sampai dengan 19 sampai, dan kemudian nanti ada data di folder-folder, nanti sekalian buka semua, open semua. Hanya yang saya sarankan kalian open dulu data yang 01 ya. Karena data 01 itu adalah data yang berbasis dari puskesmas yang memang disampaikan oleh kakak kalian yang sudah purna NS di lokasi puskesmas
tempat penugasan nanti. Kemudian baru nanti kalian open data-data selanjutnya. Jangan lupa yang di folder-foldernya juga kalian open. Termasuk di situ ada folder peraturan-peraturan. Saya pengen teman-teman NS kita sebagai tenaga kesehatan juga melek aturan ya. Karena di situ dengan aturan nanti teman-teman bisa bisa membuat satu program yang yang bisa menunjang dari apa yang sudah menjadi target dari Kementerian Kesehatan. Dan itu salah satunya atau bisa terlihat di peraturan-peraturan tersebut yang salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mimi ada di yang Renstra Kemenkes. Jadi di Renstra Kemenkes itu ada indikator-indikator program Kementerian Kesehatan apa saja pun termasuk targetnya dari mulai 2020 sampai 2024. Cek baca lagi tuh satu-satu ya. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau didiskusikan? Di chat boleh? Silakan. Di chat boleh ya, di chat. Oke. Oke. Saya sih berharap teman-teman sekarang langsung mengakses Google Drive. Jadi ketika saya menyampaikan ini ya, PPT, karena PPT yang selanjutnya ini udah teknis banget. Jadi teman-teman akan kita ajak untuk mengenali data. Bagaimana cara ini ya, membacanya, terus data mana yang sebaiknya diambil. Karena nanti bisa jadi ada data yang sheet-nya tuh panjang sekali gitu ya, sheet Excel-nya. Jadi bingung yang mana nih kolom berapa yang diambil. Jadi supaya langsung praktek, saya berharap teman-teman sekarang mempersiapkan diri dengan mengklik Google Drive-nya. Nggak apa-apa, nggak usah di-download dulu, buka-buka aja dulu. Mungkin kalau download butuh waktu ya, bisa dilakukan di nanti sekarang. Kemudian TWC mungkin mau yang buka data. Boleh ya, sebentar kali ya. Kita lihat ya. Silakan TWC buka ya. Oke. Mau saya bukakan? Oh, udah. Di pertama dan awal-awal bulan aku datang ke sini itu waktu itu aku masih dikasih waktu turun ke lapangan juga bantuin mereka, sempat entry PK juga di sini gitu. Tapi makin ke sini mereka lebih mengutamakan ke program inti puskesmas aja karena puskesmas kami ini sudah Sudah nampak ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sorry Di, saya agak susah. Oke, mungkin saya izin sebentar ya, tidak pakai slideshow, agak susah nih di saya. Jadi nanti teman-teman semua, Sobat Rukuns, oke, ini nanti sebetulnya yang akan menjadi salah satu output dari penugasan yang pertama, di mana nanti Sobat Rukuns akan membuat tabel yang berisi tentang potensi wilayah,
dan kesimpulan dari data-data yang sudah teman-teman dapatkan, yang teman-teman nanti tuliskan di dalam awan dan tabel identifikasi masalah. Nah, ini adalah output ketiga sebetulnya. Ya. Dan ini teman-teman dapatkan dari yang tadi, file-file data yang ada di dalam folder yang tadi kami sampaikan di chat ya, ininya apa sih untuk diunduhnya. Jadi ini ada data dari nomor 01 sampai dengan 19 ya. Kemudian nanti juga ada data yang di dalam folder itu bisa teman-teman buka. Kalau misalnya memungkinkan ini sambil dibuka ya data-datanya supaya bisa kelihatan. Oh, nomor 01 ini datanya apa saja sih gitu kan. Kemudian 02 apa, 03 apa dan seterusnya. Mungkin saya sedikit ingin menjelaskan dulu untuk data yang 01 yang memang dia bersumber dari Puskesmas. Jadi ini adalah data yang ditinggalkan ya oleh kakak kalian NST sebelumnya. Itu ada yang namanya fact sheet. Jadi fact sheet itu adalah rangkuman dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, oleh NST khususnya, terkait dengan program pelayanan kesehatan khususnya adalah UKM esensial. Nanti sobat bisa baca di situ bagaimana capaiannya. Juga di sana di dalam fact itu ada kondisi yang nanti teman-teman bisa lihat di mana ada kondisi pembandingan antara sebelum dan sesudah ada NST. Bisa kelihatan nanti dari situ adanya satu perubahan. Baik itu yang sifatnya memang kualitatif maupun kuantitatif. Dibuka, fact sheet dulu dibuka. Kemudian ada juga laporan akhir, itu juga sama dari kakak kalian. Kemudian ada data Halo? Oke, saya ambil alih dulu ya. Mungkin ada kendala teknis sebentar. Oke. Tadi teman-teman mungkin sudah diinfokan terkait dengan data 01, jadi data yang memang basisnya dari Puskesmas. Mungkin kita coba lihat, kita langsung praktek. Buka ya, kita buka. Saya buka. Oke. PowerPoint harusnya. Oke, teman-teman lihat, ini adalah contoh Google Drive yang dibuka. Yang saya buka adalah kelas 4, punyanya Kabel Siang Benjuring, Kepulauan Aru. Data yang Puskesmas itu ada di 01. Misalnya fact sheet.
apa ya? Ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hal yang mungkin bisa teman-teman highlight adalah, oke, teman-teman mungkin pasti penasaran lokasi kerjanya nanti seperti apa. Ini kita skip dulu. Perjalanannya bisa dibuka nanti di waktu senggang. Teman-teman bisa lihat kondisi SDM. Bisa melihat misalnya dokter gigi nggak ada di sana, terus kelihatan kan ya, misalnya epidemiolog nggak ada, bidannya misalnya jumlahnya terbatas, terus misalnya apalagi yang kurang ya, ini bisa dilihat. Kemudian setelah itu, ya, selain SDM, teman-teman bisa juga melihat terkait masalah 10 besar penyakitnya apa sih? Oh, ternyata di sana ISPA-nya tinggi, TB-nya tinggi, masalah saraf, LBP tinggi. Mungkin ini nanti kaitannya teman-teman bisa juga ke germasnya, misalnya ngarahinnya ke germasnya, terus bisa ngarahin juga supaya pengembangan PTM Pandu misalnya, puskesmas Pandu, posbindunya diperkuat, seperti itu. UKM esensial, masalahnya apa, media nggak ada, ini bisa dilihat lah. Ini nanti penting banget untuk menjadi pengayaan teman-teman ketika ada di sesi 2, yaitu pencarian akar masalah. Misalnya Fishbone, terkait dengan media, sarana, dan segala macam, teman-teman bisa ambil ini sebagai analisis. Kira-kira kenapa nih misalnya PHBS-nya jelek, oh ternyata untuk edukasinya kurang, metode edukasinya tuh nggak bisa optimal. Kenapa misalnya tidak bisa optimal? Karena medianya kurang, ini bisa diambil dari sini. Itu untuk tahap selanjutnya. Kemudian masalah gizi kurang, gizi buruk, dan stunting ini di statement di fact sheet, berarti di senior yang sudah purna tugas NST, mereka menyatakan bahwa memang ada masalah itu. Persalinan ke Pasienkes itu rendah untuk KIKKB, ini dijadikan permasalahan juga. Ini rumah dinas untuk teman-teman ketahui, jadi rumah dinasnya seperti apa gambarannya. Ini ya, yang mau ke sana langsung merinding. Ya, oke. Nah, ini mereka ngontrak, ternyata karena mungkin rumah dinasnya tidak begitu layak untuk dihuni. Kemudian infrastrukturnya. Manajemen puskesmasnya bisa dilihat. Oke. Nah, ini apa-apa saja yang sudah dilakukan? Inovasi-inovasi apa? Inovasi-inovasi ini penting untuk nanti teman-teman kita mencari alternatif pemecahan masalah. Misalnya, teman-teman udah tahu sebelumnya udah pernah ada apa. Kalau misalnya memang permasalahannya belum benar selesai mesti jadi masalah dan pendekatan itu ternyata cukup baik gitu ya, silakan aja dilanjutkan lagi. Mungkin dikemas dengan tambahan inovasi apa gitu ya. Ini bisa menjadi pengayaan teman-teman. Before after-nya, ini menjadi gambaran. Farmasi mungkin melihat sistem ininya penyimpanan obat. Jadi tadinya cuma ada lemari dorong sedikit, lemari obat sekarang sudah rapi. Minimal teman-teman melanjutkan hal-hal baik yang sudah digagas atau diinisiasi oleh senior-senior NST sebelumnya. Seru. Ini bidan dan sebagainya. Oke. Saya highlight aja ya, karena waktunya terbatas. Itu contoh fact sheet, satu yang bisa diambil. Mau yang lebih detail, tadi itu kan seperti ringkasan. Kalau mau yang lebih detail terkait dengan mungkin data dan kondisi wilayah kerja, teman-teman bisa buka laporan akhir dari tenaga NST yang bertugas di sana. Ini lebih detail. Seperti profil aja nih udah disalin di sini ya. Teman-teman bisa, misalnya profil yang didapat kurang lengkap. Karena saya lihat juga untuk ARU ini, misalnya yang saya udah buka karena saya kebetulan di kelas itu memang profilnya sangat simple ya. Artinya informasi yang dimuat itu tidak banyak. Teman-teman bisa ambil ini sebagai pengayaan. Beruntunglah teman-teman karena sudah ada pendahulu yang memperbaiki, minimal sudah menyiapkan data yang lebih kaya. Oke, ini banyak sekali data yang bisa teman-teman ambil.
KBM-nya ada apa aja, jejaring puskesmasnya apa. Ini ada sampai bahkan bisa melihat ada stok obat apa saja di sana untuk tenaga farmasi ini bisa dicermati. Kemudian juga ini seperti alat kesehatan apa yang sudah ada, teman-teman bahkan bisa tahu yang kondisinya jelek misalnya atau yang belum ada. Alkon, ketersediaannya bisa dilihat, tenaga dan sebagainya. Angka kematian bayi, kematian balita, pneumonia. Pneumonia juga sekarang sebagai isu ini ya, kesehatan nasional yang harus menjadi cermatan teman-teman. Jadi teman-teman ini dalam menganalisis situasi itu perlu ada koridor-koridor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kebijakan di level nasional apa, masalah kesehatan apa yang sekarang difokuskan untuk diatasi di tahun 2020. Salah satunya kalau salah pneumonia dan kusta, imunisasi, kematian ibu dan bayi. Itu teman-teman bisa gali di regulasi. Di folder regulasi itu lengkap. Inovasi seperti apa, ini udah ada penjelasan lebih detailnya di sini. Pokoknya teman-teman sudah dapat sumber yang cukup akurat di sini dan komprehensif. Kemudian, profil. Ini adalah profil yang diberikan oleh puskesmas ketika kami melakukan validasi. Yang tadi saya bilang, mungkin ada puskesmas yang profilnya baik, lengkap, gitu ya. Tapi mungkin ada puskesmas yang nggak ada profilnya bahkan, atau profilnya itu sangat sederhana. Nah, ini tantangan saya juga buat teman-teman ketika nanti bertugas di sana. Mohon juga agar bisa memperbaiki sistem data di sana, termasuk dalam hal bikin profil ya. Pokoknya kalau ada NS minimal bisa ditularkan lah. Nggak harus kalian yang menggarap, tapi minimal bisa ditularkan kemampuan untuk membuat laporan yang baik. Ini ada 15 lembar. Ada gambaran terkait daerah wilayah kerja, desanya ada berapa, jumlah kakaknya berapa. Terus cakupan program, ini lumayan lah, cakupan programnya udah ada, targetnya udah ada, ya. Ini kan targetnya 2018, mungkin kalau misalnya masih mau pakai target ini silakan, kalau mau ditambahin sedikit juga nggak apa-apa. Terus, ya walaupun memang belum banyak, tapi cukup padat ya, adalah untuk cakupan per program. Udah mulai kelihatan. Ini untuk menjadi data teman-teman. Ini better lah. Di pembekalan-pembekalan yang lalu, saya pernah menemukan yang jauh lebih kurang gitu ya. Data yang kedua adalah, kita lihat. Data yang kedua, data dari Kemenkes. Ini udah mulai data program. Oke, sebelum kita buka mungkin kita kembali dulu sebentar ya ke konsep ini. Bentar. Kalau saya terlalu cepat, boleh teman-teman ini ya, di chat. Boleh teman-teman memberikan masukan. Atau saya terlalu lambat. Kayaknya yang itu udah jelas, nggak usah diperlambat. Nggak apa-apa. Oke, ini kan tadi ya list datanya. Banyak sekali. Ada 19 sih, ada tambahan. Yang wajib dibuka tadi sudah disampaikan, yang Renstra dan SPM, karena ini kaitannya dengan prioritas nasional yang harus ini ya menjadi perhatian sampai jajaran level bawah. Jadi masalah-masalah kesehatan mana, isu-isu kesehatan mana yang harus diatasi dalam tahun ini atau dalam tahun-tahun dekat ini. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa data itu kan ada yang gambarannya di berbagai level. Mungkin sedikit diringkas, ada data-data yang memang dia gambarannya cuma sampai level provinsi. Misalnya adalah hasil utama Riskesdas tahun 2018. Misalnya profil kesehatan Indonesia tahun 2019. Ada juga data yang terkait pelaporan apoteker.
Kemudian ada percepatan eliminasi TB, ini bentuknya kebijakan nasional. Teman-teman itu mungkin melihatnya, oh ini datanya cuma provinsi, kami nggak bisa lihat banyak. Tapi di laporan-laporan provinsi ini biasanya ada penjelasan terkait dengan intervensi atau program intervensi apa yang diharapkan atau yang bisa dipilih untuk pengentasan atau penanganan permasalahan sesuai isu kesehatannya. Jadi misalnya di percepatan eliminasi TB bisa dilihat jadi program inovasi atau intervensi yang sudah dilakukan itu apa dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan misalnya. Kemudian juga ada endemis malaria. Jadi permasalahan spesifik penularan faktor resikonya itu bagus banget. Dia bahkan ada yang per provinsi ya memang per provinsi, tapi dia jelas misalnya di provinsi A dia sumber penularannya itu resikonya di apa. Jadi teman-teman tuh bisa melakukan pendekatan intervensi yang sesuai dengan kondisi spesifik daerahnya masing-masing. Karena misalnya kayak malaria antara di Jogja misalnya, antara di Kalimantan, antara di NTT dengan Papua itu bisa sama-sama sekali berbeda. Saluran itu ya, media penularan bisa tidak sama. Jadi jangan diremehkan juga nih data-data yang sifatnya itu provinsi. Ini penting ketika teman-teman nanti merumuskan atau memformulasikan alternatif pemecahan masalah. Kemudian data gambaran puskesmas. Ini yang mungkin teman-teman sangat excited biasanya di sini karena gambaran akurat terhadap wilayah kerja itu ya memang benar gitu adanya di puskesmas. Tapi kembali lagi gitu, harus dilakukan logical check analisis. Kualitas data itu memang harus menjadi yang utama untuk teman-teman pertimbangkan. Ini tadi ada profil puskesmas, yang tadi ya profil kesehatan kabupaten. Di kesehatan kabupaten juga biasanya nanti ada gambaran per puskesmasnya juga gitu ya. Jadi dia membandingkan antara bentuknya tabel atau grafik antara satu puskesmas dengan yang lain. Jadi juga tahu tuh gambaran di puskesmas teman-teman seperti apa. Kemudian laporan akhir NS yang tadi sudah dilihat, fact sheet yang tadi sudah dilihat. Kemudian data PISPK. Data PISPK ini lengkap, ada 12 indikator PISPK. Tapi mungkin ini juga ada mungkin puskesmas yang data PISPK-nya belum masuk. Kemudian data PISPK ini juga harus diverifikasi lagi validitasnya. Caranya ya tadi misalnya yang saya bilang, kan kita representasinya itu tentunya untuk melihat kondisi real apakah itu sudah mewakilkan kondisi sebenarnya di wilayah kerja itu kan dari persentase data yang sudah masuk misalnya. Jumlah desanya itu dikonfirmasi. Kan tadi di profil teman-teman bisa tahu jumlah desa di wilayah kerja puskesmas. Misalnya Kabupaten Banjuring itu berapa. Terus nanti dilihat di IKS-nya udah data yang masuk. Kalau misalnya sudah 70% dan teman-teman nganggap udah 70% itu udah cukup mewakili, data IKS itu adekuat atau sudah cukup lah untuk teman-teman landasan data. Kemudian, tapi itu juga mungkin bisa dikonfirmasi juga dengan data-data yang ada di sumber lainnya. Tabel analisis malaria. Ini juga sudah di level puskesmas, jadi memang sudah disediakan oleh tim program malaria itu sesuai dengan puskesmas penempatan atau lokus NS. Jadi ada data jumlah temuan kasus, ada data jumlah positif malaria itu berapa, kemudian jumlah desa reseptif itu berapa, dia masuk endemisitas mana, kan ada yang sudah tereliminasi, ada yang masih rendah endemisitasnya, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Itu teman-teman bisa tahu status endemisitas wilayah kerja teman-teman. Oke. Data Renstra dan SPM yang tadi tulisannya itu wajib-wajib untuk dibuka karena kaitannya dengan program atau isu kebijakan prioritas, masalah kesehatan prioritas. Yang pertama adalah pandu. Jadi teman-teman bisa tahu di kabupaten itu jumlah puskesmas pandunya itu berapa. Pandu itu puskesmas dengan pelayanan PTM terpadu, ada poli PTM-nya. Jadi ada pengendalian PTM secara komprehensif. Kemudian deteksi dini, bisa tahu jumlah pospindu. Mungkin di profil juga udah ada, ini nggak apa-apa bisa teman-teman bandingkan. Kemudian Renstra gangguan indera gitu ya, itu teman-teman bisa tahu jumlah penduduk yang sudah dapat screening penglihatan atau pendengaran. Misalnya memang kabupaten. KTR, misalnya untuk Promkes ya, teman-teman
bisa tahu di wilayah teman-teman itu udah ada perda tentang kawasan tanpa rokok belum, terus kalau udah implementasinya sejauh apa, udah ada satgasnya atau belum, udah jalan atau belum pelaksanaannya. Kemudian Renstra leher, rahim, dan payudara itu teman-teman bisa lihat jumlah pemeriksaan yang sudah dilakukan baik leher, rahim maupun payudara. UBM, upaya berhenti merokok, itu juga bisa lihat puskesmas yang sudah melakukan UBM. Kemudian DM, dari tadi yang diperiksa, hipertensi, kemudian SP usia produktif, itu yang terkait dengan Posbindu ya, jadi pemeriksaan status kesehatan di usia produktif itu ada. Ini nanti kami bantu dengan kolom-kolom ini adalah supaya teman-teman nggak pusing, nanti ngambil kolomnya itu yang mana. Kita contoh ya, misalnya, ini sih sebenarnya masih agak sederhana datanya untuk yang ini. Untuk yang Renstra, kita ambil contoh 1, Renstra leher, rahim, dan payudara. Saya stop share dulu sebentar. Saya pindah ke, oke, sebentar. Sudah tampilkah? Oke. Data Renstra kita buka ya. Misalnya tadi apa ya? Misalnya ini ada tahun 2 tahun 2020 dan 19. Mungkin kalau yang 2020 itu berarti kan baru bulan paling Agustus ya. Sampai Agustus mungkin nggak banyak. 2019 mungkin yang lebih kelihatan. Ini bisa dilihat kabupatennya teman-teman. Per kabupaten yang paling ke mungkin ya. Ini sih. Banyak. Oke. Ngasih contohnya aja lah ya, nggak apa-apa, nggak usah sama. Jadi teman-teman misalnya ambil yang ini, berapa jumlah yang sudah diperiksa rahim, yang payudara yang sudah diperiksa 2019. Oke. Gangguan indera depan. Oke. Yang ini memang levelnya kabupaten untuk yang Renstra. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Maaf ya, ini harus pindah-pindah file karena kita sambil Oke. Ada mungkin data-data teman-teman yang kenapa kabupaten penting juga untuk teman-teman pahami. Mungkin teman-teman akan gampang, ya, adalah perasaan meremehkan, buat apa data kabupaten kan tidak bisa cukup menggambarkan kondisi akurat wilayah kerja kami gitu ya. Jangan disepelekan, karena ada kondisi memang bisa jadi kita tidak mendapat data yang akurat di level puskesmas. Tapi kita bisa ngambil data kabupaten. Yang perlu diingat adalah data kabupaten itu di dalamnya sudah terdapat data wilayah dari puskesmas penempatan teman-teman. Jadi biasanya permasalahan yang ada di kabupaten itu ya memang ditemukan juga di wilayah kerja teman-teman. Jadi jangan meremehkan itu ya, jangan meremehkan data yang ada di kabupaten karena permasalahannya ya memang permasalahan yang didapat di kabupaten itu ya itu potret dari apa yang juga terjadi di level puskesmas. Misalnya ini adalah data gizi yang pertama ya, data gizi, program gizi. Nah, yang gizi, program gizi ini udah berbaik hati, sudah memisahkan data gizi berdasarkan puskesmas lokal. Ada yang levelnya di kabupaten. Jadi enak nih kalau ada level kabupaten, ada level puskesmas, teman-teman bisa lihat di titik mana nih situasi atau kondisi puskesmas teman-teman. Bisa jadi puskesmas teman-teman itu sudah cukup baik capaiannya jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten, tapi malah bisa jadi sebaiknya
jika dibandingkan dengan rata kabupaten, ternyata capaian misalnya stuntingnya itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten. Berarti permasalahannya malah menjadi lebih tajam. Enak kayak gini, teman-teman malah bisa membandingkan. Kemudian data gizi ini lumayan lengkap untuk selamatlah untuk itu ya tenaga gizi. Teman-teman bisa mau apa yang mau dilihat? Bumil cake yang dapat makanan tambahan ada. Kemudian kalau untuk yang status yang ada di level puskesmas itu dia cuma ini aja ya status gizinya, keluaran luarannya yang BB per U, TB per U, BB per TB. Di situ kan berarti bisa diidentifikasi angka stunting, bisa diidentifikasi angka gizi buruk atau obesitas. Kemudian kalau mau yang lebih detail, ada tapi memang levelnya kabupaten. Tapi ini juga cukup baik nih. Seperti Bumil Cake ada, Bumil yang dapat tablet tambah darah minimal 90 tablet ada, Bonifas dapat di mana ada IMD, ASI eksklusif, Balita kurus, terus remaja putri dapat TTD, terus D per S-nya mau ngelihat gimana sih kesadaran masyarakat menimbang bayi, kemudian gimana statusnya, naik apa enggak, punya KMS atau enggak, itu ada. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman mau lihat kolom mana yang mau diambil, udah ditulis sama ini ya, tim fasilitator udah ngerumusin. Ambil di kolom mana. Jadi teman-teman nggak kesasar atau tidak habis waktunya untuk men-skimming ini kolom by kolom. Kemudian data progress. Yang ketiga ini deh, Castlink. Kita masuk ke Castlink. Atau mau coba satu-satu atau saya paparin dulu? Coba satu-satu deh, nggak apa-apa ya, saya pindah-pindah, agak pusing. Tapi daripada teman-teman tidak tergambar gitu ya, kita bareng-bareng buka. Ya, gimana? Coba sebentar Bu Mimi, sampai sini masih ada yang mau didiskusikan dulu nggak nih adik-adik? Biar nggak bingung. Yang disampaikan oleh Bu Mimi, paham nggak? Ridwan Huberto, raise hand, silakan bicara. Silakan Rizkar ya, mau ngomong juga silakan. Ya Bu Mimi, terima kasih banyak kesempatannya. Perkenalkan saya Rizkar dari penugasan PKM Lorang. Mau izin tanya Bu, kan dari data yang Lorang tadi saya udah lihat luarnya saja sih. Tapi memang ada beberapa data yang belum ada. Contohnya laporan akhir dari NST dan juga profil atau data-data dari kabupaten. Nah, kalau untuk ketidaklengkapan data tersebut, nanti cara untuk kita melengkapinya bagaimana ya Bu? Terima kasih banyak. Oke, satu-satu dulu ya. Oke, memang saya juga sudah sudah sadar untuk yang ARO itu memang ada beberapa data yang kurang. Untuk kabupaten memang profilnya sampai sekarang belum dapat. Saya lagi usahakan cari ke Pusdatin nih ya. Nanti kalau sudah dapat mungkin saya update. Saya lagi cari juga. Saya sedang hubungi juga. Semoga bisa dapat. Tapi sebenarnya ada data-data dari program yang sudah levelnya itu sudah sampai kabupaten. Cuma memang yang puskesmas masih terbatas. Jadi ya sudah, kita memang ini, rukun itu bukan yang sekarang teman-teman kerjakan itu bukan hasil akhir. Itu adalah proses dinamis. Artinya ketika teman-teman, yang sekarang teman-teman sedang buat, ini adalah draft awalnya. Artinya, nanti ketika teman-teman sampai di lokasi, kan ada OJT ya, teman-teman punya ada masa OJT, teman-teman bisa melakukan verifikasi data. Teman-teman bisa lakukan konfirmasi data. Data yang ada sekarang adalah data yang semaksimal mungkin kami upayakan bisa hadir saat teman-teman dibilang simulasi, enggak juga, tapi karena ini memang data asli. Jadi awalan lah, ini adalah pijakan awal teman-teman. Jadi manfaatkan saja sementara data yang ada, seperti data dari fact sheet, dari profil puskesmasnya, kan puskesmasnya ada ya profilnya, manfaatkan itu aja dulu. Sudah lumayan banyak lah indikatornya itu ada lah, nyari semua program ada indikatornya. Untuk yang kabupaten saya usahakan, tapi saya tidak bisa menjanjikan ada atau tidak karena kadang
prosesnya tidak sederhana itu karena bisa jadi di level dinas kabupatennya sendiri yang belum siap. Jadi teman-teman harus itu melihat itu sebagai suatu realita bahwa di Indonesia itu memang permasalahan data itu masih menjadi isu penting, isu krusial. Nggak apa-apa, pakai data yang ada, baik data program, data fact data profil puskesmas, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Karena dulu senior-senior kalian itu bisa menghasilkan rukun yang baik, analisis situasi yang baik, bahkan dengan data yang jauh lebih kurang dari sekarang. Anggap aja itu sebagai suatu tantangan. Udah lumayan lengkap kok. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya ada lagi ya yang raise hand. Oh, untuk lahir NST-nya nanti juga coba kami cari ya, kami tagih. Jadi teman-teman nanti rajin-rajin aja buka yang linknya, karena bisa jadi kami update di situ ya. Kalau enggak nanti saya titip ke Mas Angga. Diusahakan ada. Apa ya, ini saya baca dulu. Gak ada ya. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Gimana, Bu Rosita, ada yang mau ditambahkan? Oke. Mungkin sambil menunggu respon dari yang lain, kita coba buka yang gizi. Jadi sebenarnya teman-teman saya rasa udah ngerti lah ya, anak-anak milenial itu pasti cepat belajar. Tadi juga saya lihat udah pada mulai sadar ya. Aduh, data saya kayaknya kurang di sini, nggak apa-apa. Proses itu berarti sudah sampai ke proses ini ya, tahap mempelajari. Jadi udah bukan tahap menyimak lagi. Kita udah langsung simulasi. Gizi misalnya. Gizi. Mana ya gizi? Oke, data gizi. Data gizi, kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini kalau yang di lokus, ini udah dibikinin kayak ulu gawo, ininya, terus ada lah ya kalau di scroll ke bawah, punya teman-teman juga ada. Cuma lama loadingnya nih. Akle nih ya, ada akle misalnya. Itu bisa kelihatan tuh, DB per U, DB per TB, TB per U, itu bisa kelihatan di sini. Teman-teman bisa tahu statusnya. Jadi berapa yang gizi buruk, berapa yang stunting gitu ya, yang sangat pendek, yang pendek gitu, yang obes, teman-teman bisa tahu angkanya per puskesmas. Jadi kalau misalnya di profil puskesmasnya atau di profil kabupatennya tidak menyantumkan itu, ini bisa dipakai. Kemudian ada sheet selanjutnya, status gizi. Ini kenapa ada coret-coret ya? Status gizi di puskesmas lokus. Ini juga sama. Ini sama nih. Oh, tadi di kabupaten, yang ini di puskesmas. Nah, yang ini puskesmasnya. Lebih bagus ya, di sheet 2. Akle, misalnya, ini bisa kelihatan. Ternyata di Akle, kasus sangat pendeknya 35, pendeknya 125, banyak juga ya. Lumayan banyak. Oke. Terus, Maluku, di Lorang, misalnya, sangat pendeknya, ya nggak terlalu banyak. Tapi di Kobanengan lumayan. Ada 23 yang sangat pendek 58. Gizi buruk, pengen dilihat misalnya. Gizi buruk, ini yang kelihatan besar itu NTT nih, ada di Bari. 47 gizi buruk. Gizi kurangnya 75. Ya itulah, data ini bisa dipakai. Nggak apa-apa kalau teman-teman nggak dapat profil kabupaten, tapi di data-data yang tersebar di program, terutama yang udah ada lokus puskesmasnya, itu bisa digunakan. Jangan lupa nanti di awan-awannya dikasih catatan kecil, diambil dari data mana, supaya teman-teman tidak kehilangan jejak. Kemudian kinerja. Nah, yang kinerja ini sayangnya belum ada per lokus, jadi teman-teman masih pakai data kabupaten. Misalnya Pulauan Aru, ini bisa dilihat tuh, yang saya bilang dari mulai persentase ibu hamil kek sampai vitamin itu bisa kelihatan. Teman-teman mau lihat yang mana? Misalnya yang
eksklusif. Asia eksklusif NTT dia 77%. NTT-nya mana nih? Oke. Sumba Timur. Bagus. Kepulauan Aru lumayan. 61,5. Tapi ya harus dibandingkan dengan target ya. Lumayan itu kan lumayan berdasarkan subjektivitas saya. Oke. DPRS-nya misalnya bayi ditimbang. Oke, misalnya nih, Kepulauan Aru ternyata presentasi DPRS-nya cuma 40%. Artinya ada yang perlu dibenahi nih dengan sistem pemantauan ini ya, gizi bayinya, kembangannya. Berarti gimana nih cara narik, salah satu isunya adalah bagaimana cara menarik kesadaran warga untuk mau menimbang balitanya, misalnya gitu. Yang punya KMS lebih sedikit. Oke, contohnya deh. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kita beralih ke casting. Sebenarnya yang orang casting ini Bu Rosita ya. Lebih pas sebenarnya untuk menjelaskan. Bu Rosita sudah bergabung? Oke. Ini data casting itu ada 2. Ada yang data laporan akses kemajuan sama Open Defecation Free ya, ODF. Untuk yang akses kemajuan ini adalah jamban dan perilaku buang air besar sembarangan. Ini kan ada banyak ya, akses JSP gitu ya, jamban sederhana, semi permanen gitu-gitu kan ya. Yang teman-teman mungkin perlu lihat adalah ya ada di kolom akhir, 2 kolom akhir. Akses BABS, maksudnya itu adalah praktek, kurang kelihatan kah? Kecil banget soalnya ya. Nah, ini adalah akses BABS ini maksudnya adalah persen praktik buang air besar sembarangan. Jadi misalnya ini kalau di sini tuh kecamatan ya, jadi teman-teman juga harus tahu dari profil wilayah puskesmasnya itu kecamatan mana. Karena di sini nggak muncul puskesmas, tapi wilayah kecamatan. Misalnya dia masuk Arus Selatan, misal ya, saya nggak tahu soalnya. Oke, Arus Selatan. Oh, ternyata dia yang buang air besar sembarangan itu lebih dari 50%, 56,41%. Nah, sebelahnya adalah akses program, artinya persen yang sudah mengakses jamban. Jadi itu kebalikan. Jadi pengurangan 100% dari akses BABS. Jadi kolom V dan W-nya itu yang dilihat. Jadi kolom V itu menunjukkan masih ada buang air besar sembarangan 56%. Semoga dipahami. Mungkin orang casting udah sudah familiar dengan data ini, tapi bagi yang bukan biasanya agak-agak bingung di sini. Jadi lihat di kolom ini aja. Jadi bisa dilihat misalnya, apalagi ini nih yang kecamatan mana nih? Dia itu sampai 71% BABS-nya. Ini bisa menjadi garapan atau masalah isu yang bagus banget untuk diangkat. Arus Selatan. Kemudian ada satu lagi untuk yang casting, program casting adalah data ODF atau Open Defecation Free. Jadi semakin banyak desa yang sudah bebas dari jamban buang air besar sembarangan. Nah, yang diambil yang udah verifikasi aja ya. Jangan lihat dari yang klaim. Nah, ini kan bisa kelihatan jumlah desanya, misalnya Pulau Aru, dia ternyata belum pernah ada pemicuan juga nih. Belum ada pemicuan. Jadi belum ada juga. Tapi semuanya Aru ini belum ada yang verifikasi ODF. Jadi lahan garapan untuk kalian yang cashlink. Oke. Nah, apakah data ini benar? Nanti coba teman-teman cek di profil Puskesmas. Kemudian ada data yang levelnya tadi ya, provinsi. Ini data-data seperti punya Pusdatin, profil kesehatan, terus juga ada data IPKM, data PTM hasil Riskesdas. Kayak gini nih, yang nah, kayak data PTM ini yang lihat, yang kolom ininya aja, persennya aja ya, di D. Misalnya, ya anggaplah ini misalnya Aru, atau misalnya
Sumba gitu ya, Manggarai gitu ya. Ini dilihat yang D-nya aja. Berapa persen sih kasus hipertensinya? Yang sebenarnya nggak usah dilihat. Kemudian mau tahu jantung, ini ada banyak sheet-nya. Berapa sih? Berarti kan yang didiagnosis sakit jantung oleh dokter. Gitu. DM, berapa yang didiagnosis DM. Kemudian kalau mau tahu sampai alkohol ada. Bisa nih buat alkohol. Ternyata konsumsi alkoholnya bagaimana misalnya. Kita lihat NTT. Ini agak susah geser. Sama. NTT di bawah ini. Misalnya perilaku nih. Dia 8%-an konsumsi alkohol. Ini ada yang Sumba 13,8, misalnya ND 12% gitu ya. Bisa kelihatan mana yang konsumsi rokoknya tinggi di level masyarakatnya. Rokok. Bisa ketahuan perilakunya, yang rokoknya setiap hari itu berapa persen. Ini bunyinya bagus sekali nih kalau misalnya memang teman-teman bisa menangkap apa yang ada di dalam data ini sebenarnya lengkap sekali. Mau apa? Tembakau, DM, alasan, misalnya alasan tidak konsumsi, bahkan misalnya ya kalau teman-teman mau cari apa sih misalnya DM tidak terkontrol, bisa tahu alasannya apa, ini bisa di sini. Mungkin waktu di pembekalan waktunya terbatas, mungkin tidak semua data tempat teman-teman explore, tapi minimal teman-teman tahu bahwa ada bahan apa ya, emas data yang tersembunyi di sini yang bisa sewaktu-waktu teman-teman akses. Terutama ketika nanti teman-teman OJT. Kemudian seperti IPKM, IPKM itu juga cukup ringkas loh, teman-teman. Lihat aja dari lampiran akhir aja. Atas-atas itu kan konsep. Teman-teman ambil di lampiran aja, itu ada by kabupaten. Bisa jadi itu semua indikator program itu digabung di situ. Nih, asalnya bisa diedit ya miring-miring. Ya, teman-teman bisa lihat ini agak miring-miring ya. Tapi sebenarnya bisa dilihat, teman-teman tuh bisa lihat. Nah, misalnya prevalensi balita gizi buruk dan kurang, pendek, gemuk. Ini ada semuanya di sini, berapa persennya, KN1, terus mau banyak hal yang bisa teman-teman dapat. Selain indeks per ininya kabupaten, teman-teman bisa tahu potongan proporsi dari masing-masing. Bisa proporsi pelaku merokok. Itu misalnya nggak banyak di tempat lain, datanya ada. Di PKM ada. Di kabupaten. Yang level kabupaten itu bisa ketahuan. Ini miring-miring ya. Pokoknya teman-teman scroll aja. Mulai dari lampiran 33, L33, kalau nggak salah itu sudah data semua. Dan itu data yang sangat esensial dan krusial untuk teman-teman ambil di PKM ya, dicatat di PKM itu. Jadi kalau teman-teman udah mentok, data puskesmas nggak dapat, data kabupaten lihat dari berbagai program itu tidak dapat atau mungkin meragukan, teman-teman bisa cari IPKM sebagai data pembanding. IPKM ini datanya dari hasil Riskesdas, 2018. Jadi teman-teman itu ini ya basisnya itu basis komunitas. Mungkin emang akan ada perbedaan-perbedaan tipis ya, teman-teman harus memahami bahwa ada data yang diambil berbasis fasilitas. Ada data yang diambil berbasis komunitas. Kayak fasilitas itu misalnya dapat data dari laporan program, seperti itu. Atau data Rifaskes juga ada survei, tapi yang surveinya itu ke puskesmas. Kita punya Rifaskes. Tapi ada data-data survei yang memang kita turun ke lapangan. Jadi kita menangkap status kesehatan atau kinerja puskesmas itu langsung di masyarakat dikonfirmasi. Dua-duanya benar secara metode gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan sedikit ya, perbedaan persentasenya, prevalensinya ya itu adalah wajar karena ya tadi perbedaan metode itu. Karena memang bisa jadi misalnya
ada yang tidak tertangkap dari masyarakat di level ya fasilitas itu memang ada. Tapi dua-duanya adalah metode yang diakui secara ilmiah itu tepat gitu. Kecuali kalau teman-teman menemukan misalnya kejanggalan datanya tuh jauh banget berbeda misalnya. Nah itu langkah yang teman-teman lakukan ada itu yang disebut dengan logical check analysis, mengukur validitas dari indikator yang sama tapi nilainya berbeda di beberapa sumber data. Jadi nanti teman-teman menyepakati berdasarkan curah pendapat, berdasarkan pemahaman teman-teman, menyepakati mana yang diambil, mana data yang akan teman-teman angkat seperti itu. Oke, kita contoh lain. Apa nih yang mungkin teman-teman harus warning ini kayak gini, misalnya nah, ada data yang memang dia baru sampai Agustus. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai salah, nggak kelihatan nih, sementara teman-teman udah ngomong misalnya, cakupan imunisasinya itu rendah sekali untuk Kabupaten Aru misalnya. Padahal teman-teman mengutip dari data yang baru sampai di bulan Agustus. Tapi ini juga bukan berarti sama sekali data ini bisa dipakai, tapi minimal teman-teman bisa tahu pijakannya apakah sebenarnya udah bisa kelihatan. Memproyeksikan bahwa ada yang salah dengan capaian suatu daerah ketika di bulan Agustus. Berarti kan sudah harusnya dia minimal sudah mencapai pertengahan target, dia masih, misalnya yang, ini banyak banget, imunisasi itu lengkap sekali, mau imunisasi apa ada. Misalnya IDL, mau imunisasi apa aja ada. Imunisasi nah, imunisasi lengkap lah ya di DT. Di DT teman-teman mau lihat. Sorry ya, saya salah. Ternyata kabupaten kota ya. DT. Banyak sekali. Oke. Misalnya teman-teman mau lihat nih. NTT. Maluku dulu deh, yang udah deket nih. Aru, misalnya imunisasi lengkapnya 25,1%. Udah bulan Agustus baru 25%. Ya kan? Berarti ini bisa jadi warning juga nih. Teman-teman mungkin bisa konfirmasi dengan data rutin yang sudah 2019. Kan ada nih yang udah 2019 kan berarti sudah final nih. Dalam tahun kemarin kita lihat idealnya. Ya, sebenarnya bermain-main dengan data itu asik. Kalau waktunya cukup ya. Kalau ada waktu. Makanya nanti mungkin teman-teman benar-benar harus dibagi supaya waktunya efisien. Teman-teman membagi berdasarkan, biar supaya gampang memahami data, misalnya berdasarkan background profesinya. Jadi udah kesalahan membaca data itu sudah terminimalisir. Oke. Kita lihat idealnya. Mohon maaf ini saya pakai contoh Aru. Intinya mah supaya teman-teman konsepnya aja dulu paham. Ya, ternyata dia imunisasi dasar lengkapnya itu memang hanya 67,3% tahun kemarin. Nah, tahun ini di bulan Agustus dia baru sampai ke 20%. Seperti itu. Berarti ini jadi satu isu juga yang bagus juga kalau disorot karena imunisasi ini termasuk prioritas. Oke. Ini saya balik ke, mau coba malaria.
Malaria itu yang bagus. Nah, ini. Yang ada per puskesmas ini. Ini orangnya baik. Teman-teman udah dipilihin. Nah, oke. Bisa tahu nih jumlah temuan kasus malaria yang saya lihat misalnya di Watuneso lumayan besar 1.573. Dia laporan miskopsnya ada, terus bisa tahu laporannya bagus ya. Oke, kelengkapannya ini harusnya ada deh endemisitasnya. Mungkin di tempat lain deh, kayaknya ada yang di tempat lain itu yang sampai tahu statusnya bagaimana endemisitasnya. Terus mungkin kalau ARU dia malaria nggak terlalu banyak, bahkan di 2 puskesmas nggak ada penemuan kasus. Apa nggak lapor ya? Bisa jadi nggak ada temuan atau tidak lapor nih. Oke, berarti Kananggar juga nih. Kananggar lumayan besar. Oh, ini status endemisitasnya ada di kolom setelah kabupaten kota. Teman-teman bisa lihat bahwa di Sumba Timur itu endemisitasnya tinggi. Sementara di ARU memang rendah. Ini untuk yang Sumba Timur, isu malaria ini sebaiknya diangkat. Untuk IKS, ini saya nggak bisa buka semua data ya. Untuk IKS, ini datanya, nah, ada 2 puskesmas yang belum ada datanya. Ini lagi dimintakan, semoga ada kabar baik. Obadangan belum ada, dan Bari juga belum ada. Nah, ini untuk yang udah ada. Misalnya Akle. Ini gampang geser karena cuma view ya. Jadi dia gampang banget ngegeser. Sih. Suka nggak kelihatan. Nah, itu bisa kelihatan nih. Mana Akle tadi ya? Akle. Oke. Akle. Nah, ini Akle. Misalnya bisa ketahuan. Nah, ini jumlah kakaknya juga nih. Bisa dikonfirmasi. Jadi representasi atau enggaknya itu dari jumlah kakak. Di profil kan ada berapa jumlah kakak di sana, di wilayah kerja sana. Kalau misalnya jumlah kakaknya 1.500, ini udah ada 1.300, oke lah. Data IKS-nya cukup adekuat buat kita ambil. Ini bisa ketahuan persentase KB-nya berapa. Kemudian ibu bersalin di puskesmas berapa. Ibu bersalin, terus imunisasi berapa persen. Imunisasinya berapa sih imunisasinya? 98,15. Kemudian ASI-nya 76,1. Terus kelihatan nggak ya? Kurang gede ya. Pemantauan balita persentasenya gimana? 90%. Ini udah bagus-bagus nih aku. TBC-nya 26%. Lumayan. Hipertensi 16%. IGB. Rokok. Ini nanti. Oke. 78 tuh. Persentase merokoknya tinggi. Saya lupa, indikatornya itu malah tidak merokok ya? Persentase yang tidak merokok apa yang merokok? Nah, nanti coba kita pahamin ya. Jangan sampai salah baca indikatornya. Kemudian JKN, yang sudah punya JKN berapa? 59,5%. 12 indikator itulah. Ini diare. Data diare, terus data apa lagi ya? Kita balik ke ini dulu deh. Takut ada yang lupa. Kita balik ke sorry.
Ya, kita kembali ke jadi sebenarnya PowerPoint ini tuh udah cukup sebenarnya untuk ringkasan sebagai teman-teman untuk jadi guideline. Karena mungkin teman-teman saya pahami betul teman-teman itu punya keterbatasan waktu untuk memahami data ini. Jadi ini kami bikinnya dadakan semalam. Bisa jadi mungkin tidak 100% akurat, tapi ini adalah sedikit gambaran yang bisa kami coba untuk fasilitasi ke teman-teman. Jadi teman-teman ini kira-kira bisa tahu mau cari indikator apa adanya di data mana. Ini bisa dilihat, misalnya data PTM Riskasdas, itu bisa dapat. Oh ya, data P2ML juga bagus itu. Data P2ML itu lengkap. Nah, rekap P2ML untuk 2P, dia lengkap sekali. Walaupun levelnya kabupaten, teman-teman jangan meremehkan pokoknya levelnya kabupaten, karena level kabupaten itu sudah cukup representatif untuk menjadi bahan teman-teman menyusun rukun. Seperti notif TB, jadi temu TB, terus persen yang berobat, itu bisa dapat di situ. Kusta itu salah satu isu kesehatan yang perlu diangkat, jadi isu kesehatan nasional. Kemudian status eliminasinya seperti apa. Kemudian Prambusia, CDR itu case detection rate ya, bukan minuman vitamin C. Kemudian Prambusia juga bisa dilihat ada ODA, HIV, berapa ODA yang ditemukan, dan masih hidup, yang ODA ditemukan dan sudah mati itu selisihnya sedikit, bisa diambil. Jadi bisa tahu kasus HIV di masing-masing kabupaten. Kemudian juga hepatitis itu ada. Jadi kita udah coba buka yang ini ya, laporan akses kemajuan yang sudah dibuka, Riskasdas tadi sudah. Yang endemisitas malaria itu cukup banyak infonya, dari mulai fact sheet kategori berdasarkan kabupaten, kemudian teman-teman bisa melihat tingkat endemisitas dan pentahapan eliminasi. Pengen tahu pentahapan eliminasinya sudah sejauh mana di sana, biar teman-teman tahu sekarang apa yang harus dilakukan, diperkuat di sana. Bahkan di malaria juga dia ada bikin satu data, dia itu menjelaskan program eliminasi apa yang sudah pernah dicoba. Jadi teman-teman bisa mengadopsi atau memodifikasi gitu ya. Bahkan terapkan. Jadi di situ teman fasilitator program dari malaria itu bahkan sudah punya ekspektasi. Kalau misalnya teman NS ada di sana, ini loh yang mereka ingin titip gitu. Yang mereka titip bisa diperbuat oleh teman-teman NST di sana. Kemudian juga ada indikator diare.